Sancakala, tempat menantang dari apa yang kita tahu tentang dunia. Di channel ini, kita akan membongkar sisi gelap dari kebenaran yang dirahasiakan, mengupas sisi dari berbagai fenomena, meresapi kegelapan filsafat, dan juga merubah cara pandang kita melihat kehidupan yang tersebar luas di dalam alam semesta ini. Video kali ini adalah episode ketiga dari season kelima di channel ini. Bagi Anda yang belum menonton episode sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk menyimak 2 episode ke belakang mengenai penjelasan simulakra dan juga distorsi dari realitas refleksi. Untuk singkatnya, simulakra adalah tiruan dari sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasinya dan mengakibatkan distorsi dalam realitas refleksi sehingga kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan juga simulasi. Silahkan Anda klik kartu tanda info di pojok kanan atas untuk menyimak episode sebelumnya, agar Anda bisa mengikuti video ini tanpa kebingungan. Kali ini, kita akan jauh mengeksplorasi gagasan yang mengaburkan batas antara realitas dan ilusi. Judul pembahasan di episode kali ini adalah dunia dalam cermin. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dunia yang kita kenal hanyalah sebuah pantulan dari dimensi yang lebih misterius. Lalu, apakah mungkin ketika kita tertidur, ada kembaran yang terbangun di dunia lain? Bersama saya Bonfilio, dan saya di sini akan menemani Anda untuk mengeksplorasi salah satu misteri terbesar umat manusia. Mari kita mulai dengan mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kita tertidur. Sekarang, kita semua tahu, ketika sedang tidur, tubuh fisik kita juga beristirahat. Namun, pikiran kita masih tetap aktif. Dari fenomena ini, mungkin Anda pernah merasakan bahwa saat Anda tidur, seolah ada bagian dari diri Anda yang terbangun dan menjelajahi dunia lain. Pada umumnya, Anda akan mengatakan hal ini yang disebut sebagai bermimpi. Mimpi adalah pengalaman subjektif yang terjadi selama kita tidur, melibatkan berbagai proses otak yang kompleks yang masih belum sepenuhnya dipahami secara ilmiah. Sejak zaman kuno, manusia telah mengaitkan mimpi dengan berbagai makna dan interpretasi atau penafsiran, dari yang bersifat ilmiah hingga spiritual. Mimpi telah menjadi objek studi dalam bidang psikologi, neuroscience, dan budaya sepanjang sejarah manusia. Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis yang lahir di Jerman pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Ia mengembangkan teori bahwa mimpi mencerminkan keinginan dan konflik bawah sadar seseorang. Bukunya The Interpretation of Dreams yang terbit tahun 1899 adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam memahami mimpi dari perspektif psikologis. Freud juga menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh ingatan, pikiran, dan dorongan bawah sadar. Konsep ini tidak sepenuhnya baru. Dalam filosofi Hindu, dikenal dengan istilah maya, yang berarti ilusi atau tipu daya dari dunia fisik. Menurut ajaran Hindu, dunia material adalah pantulan dari realitas spiritual yang lebih tinggi. Berpegang pada konteks ini, ketika kita tertidur, kita mungkin mengakses realitas yang lebih mendalam dan tersembunyi. Mari kita lihat tidur dan mimpi dalam pandangan-pandangan kepercayaan monoteistik. Dalam Yahudi, mimpi bisa menjadi pesan ilahi, tetapi perlu kehati-hatian dalam menafsirkannya. Seperti dalam kisah Yusuf, mimpi kadang dianggap sebagai petunjuk dari Tuhan. Dalam Kristen, mimpi kadang dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Seperti dalam Alkitab, misalnya mimpi Yusuf. Namun tidak semua mimpi memiliki makna spiritual. Dalam Islam, mimpi terbagi menjadi 3. Mimpi dari Allah atau baik, mimpi dari setan atau buruk, dan mimpi dari pikiran sendiri atau duniawi. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mimpi mempunyai sifat. Di antaranya, pertama, ilahi. Karena dalam pandangan agama, beberapa mimpi dianggap sebagai pesan dari Tuhan atau sumber ilahi. Kedua, misteri. Karena mimpi sering sulit dipahami dan penuh simbol.
Banyak orang melihatnya sebagai sesuatu yang misterius dan penuh teka-teki. Ketiga, alamiah. Dari sudut pandang ilmiah, mimpi adalah hasil dari aktivitas otak selama tidur yang mencerminkan pengalaman atau pikiran sehari-hari. Dari sini, kita juga menemukan bahwa mimpi dapat dianggap sebagai kombinasi dari ketiganya. Namun, tetap bergantung pada sudut pandang atau tujuan kita menafsirkannya. Sekarang, mari kita kembali ke topik pembahasan yang lebih meluas lagi. Upanishad, teks kuno dari tradisi Hindu, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki dua aspek, yaitu tubuh fisik dan atman atau jiwa. Upanishad menyatakan bahwa mimpi adalah salah satu dari 4 keadaan dari kesadaran manusia. Di antaranya terjaga atau jagrat, mimpi atau swapna, tidur tanpa mimpi atau susupti, dan kesadaran mutlak atau turiya. Mari kita fokuskan ke salah satu titiknya sekarang. Mimpi atau swapna dianggap sebagai suatu keadaan di antara pikiran masih aktif, tetapi tidak dibatasi oleh tubuh fisik. Ini menjelaskan bahwa ketika kita tertidur, jiwa kita dapat memasuki dimensi yang berbeda, menjelajahi pengalaman yang tidak bisa kita akses saat sadar. Meski dianggap lebih ilusi dari dunia nyata, pengalaman dalam mimpi memiliki makna dan pemahaman spiritual tentang diri dan realitas, karena mereka menunjukkan sifat-sifat temporer atau sementara. Dalam hal ini, ilusi dari dunia fisik membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang kebenaran tertinggi atau Brahman. Namun, jika dilihat dari sudut pandang filosofis dan spiritual, bisa dikatakan bahwa kehidupan di alam mimpi menunjukkan adanya dimensi kesadaran lain di luar dunia fisik. Ini bisa diartikan bahwa kesadaran kita tidak terbatas hanya pada dunia nyata. Pendapat ini sekaligus mengartikan bahwa kita dapat mengalami bentuk-bentuk eksistensi yang berbeda, meskipun sifatnya lebih abstrak dan tidak nyata dalam arti konvensional atau umum. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa realitas sejati jauh lebih luas daripada apa yang kita alami dalam keadaan sadar sehari-hari. Ini mirip dengan gagasan bahwa ada realitas lain yang mencerminkan dunia kita, dan tidur adalah jembatan menuju dunia tersebut. Dalam konteks ini, tidur dan mimpi adalah waktu ketika kita terhubung dengan versi lain dari diri kita di dimensi atau realitas lain. Sekarang, mungkin Anda berpikir ini hanyalah mitos belaka. Padahal, konsep ini didukung oleh pandangan ahli fisika kuantum seperti David Bohm yang mengusulkan teori holografik tentang alam semesta. Mari kita lihat pandangan Bohm tentang ini. David Bohm, seorang fisikawan teoritis asal Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya pada mekanika kuantum, teori relativitas, dan filosofi fisika. Bohm mengajukan teori holografik semesta yang menyatakan bahwa alam semesta dapat dipahami seperti hologram, di mana setiap bagian dari alam semesta mencerminkan keseluruhannya. Tunggu dulu, mari kita atur nafas sejenak sebelum Anda mulai banyak menafsirkan arti dari pernyataan barusan. Mungkin saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa itu holografik. Holografik merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan holografi, yaitu teknik atau prinsip yang digunakan untuk menghasilkan hologram. Dalam konteks yang lebih luas, holografik juga dapat digunakan secara metaforis untuk menggambarkan konsep di mana setiap bagian dari sistem mencerminkan keseluruhan sistem itu sendiri. Sedangkan sudut yang berbeda atau gambar yang tampak berubah dapat memberi ilusi kedalaman dan perspektif 3 dimensi. Jadi, hologram adalah hasil nyata dari teknik holografi. Sementara holografik adalah istilah yang menggambarkan prinsip atau sifat yang terkait dengan hologram. Ini mengartikan bahwa konsep holografik dalam teori Bohm menyatakan di mana setiap bagian dari alam semesta mencerminkan keseluruhan semesta seperti prinsip holografik dalam fisika tadi. Saya tahu Anda masih bingung. Jadi, saya akan menambahkan dengan ilustrasi atau perumpamaan seperti berikut ini. Bayangkan sepotong kaca dari cermin yang pecah. Meski kecil, setiap pecahannya masih memantulkan gambar keseluruhan dari objek yang dilihat atau dipantulkan, bukan? Nah, ini yang dimaksud oleh Bohm.
bahwa setiap bagian kecil dari alam semesta mengandung gambaran dari keseluruhan alam semesta itu sendiri. Namun, jika Bohm menyatakan bahwa alam semesta bersifat holografik, artinya terbuka kemungkinan bahwa ada realitas atau dimensi lain yang terefleksi di dimensi kita. Bagaimanapun, akal manusia itu terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengupas satu persatu misteri dari realitas ini. Namun jika ini benar, artinya bisa saja saat kita tertidur, kita akan memasuki dimensi lain, di mana kembaran atau diri kita di realitas lain sedang beroperasi seperti menjalani kehidupan sehari-hari, seperti yang kita lakukan saat ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Kita mulai dengan bagaimana caranya diri kita dengan diri kita di realitas lain dapat hidup secara bergantian melalui tidur. Sekarang, mari kita coba gambarkan dengan analogi sederhana. Bayangkan dua bola lampu yang berkelap-kelip secara otomatis. Anggap saja lampu A adalah diri kita, sedangkan lampu B adalah diri kita yang lain. Sedangkan panel adalah sebuah objek yang menjembatani aliran listrik itu sendiri. Dalam rangkaian itu, lampu A dan lampu B terhubung secara paralel ke sumber listrik. Yang artinya, jika satu lampu mati, lampu lainnya masih bisa menyala, karena mereka terhubung ke sumber daya energi yang sama. Ini berarti arus listrik yang sama dapat mengalir ke bola lampu melalui sebuah perantara listrik. Dan ini memungkinkan beberapa komponen untuk bekerja secara independen satu sama lain. Sekarang bayangkan, gelombang listrik yang mengalir ke lampu A, kita akan melihat lampu itu menyala, bukan? Dan sekarang bayangkan, jika gelombang listrik yang mengalir ke lampu B, maka kita akan melihat lampu A meredup dan lampu B aktif menyala. Jika kita menghubungkan ini dengan analogi kesadaran, panel adalah titik distribusi arus, membagi energi kedua lampu, yaitu lampu A dan lampu B, yakni dua sosok entitas. Energi listrik di sini adalah ruh kita. Analogi ini adalah ilustrasi bagaimana ruh kita aktif bergantian dengan ruh dari diri kita yang lain. Itu adalah penjelasan sederhana dari cara konsep ini bekerja. Pertanyaannya adalah, apa panel dan rangkaian lain seperti osilator yang dimaksud? Dalam mitologi kitab Enigma, ada sebuah pohon besar di realitas lain yang dinamai Sidir. Pohon tersebut adalah perantara yang menyalurkan energi atau ruh kita ke jiwa manusia dan sosok kembarannya di realitas lain. Dari sudut pandang psikologi, kita kembalikan lagi pada pendasaran dari teori Sigmund Freud. Mimpi dapat dianggap sebagai manifestasi dari pikiran bawah sadar. Ini bisa bebas diartikan bahwa dalam mimpi, kembaran kita atau yang biasa disebut alter ego mengalami dan memproses keinginan, ketakutan, dan konflik yang mungkin tidak sepenuhnya kita sadari dalam keadaan terjaga. Konteks kembaran di sini adalah kembaran di setiap individu manusia dalam dimensi hipnosfer yang disebut sebagai dimensi kembaran yang terhubung dengan mimpi. Dalam filsafat, alasan kita tidak benar-benar mengingat mimpi sering dibahas dalam konteks kesadaran dan realitas. Seperti halnya realitas dan ilusi yang sudah kita bahas kemarin. Dalam pembahasan episode lalu, ada pandangan bahwa mimpi adalah bentuk ilusi atau pengalaman yang tidak sepenuhnya nyata, sehingga sulit untuk diingat atau diterjemahkan ke dalam pengalaman nyata saat terbangun. Tidak bisa mengingat mimpi bisa diartikan sebagai ketidakmampuan untuk meresapi atau mengintegrasikan, atau dalam hal ini menyatukan, pengalaman mistik tersebut dalam keadaan sehari-hari. Dengan kata lain, ada pembatas antara pola komunikasi dari realitas di dalam mimpi dan realitas manusia di bumi, yang dinamakan lingo. Lingo adalah istilah khusus yang merujuk pada bahasa tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah perbedaan realitas dapat mempengaruhi cara atau komunikasi dalam pola-pola tertentu yang tidak dimengerti antara satu dengan yang lainnya, yaitu manusia dan kembarannya maupun sebaliknya. Gampangnya, istilah atau frasa ini memungkinkan untuk makhluk di luar spesies atau kelompoknya tidak merasa familiar dengan sistem komunikasi dunia lain. Ini menciptakan konsep bahwa mimpi bukan hanya pengalaman sementara, dan bukan juga jembatan menuju realitas lain, melainkan sebuah penghalang antara realitas kita dan realitas kembaran kita.
Kita memasuki segmen terakhir dalam video ini. Masuk ke pembahasan esoterisme, tradisi spiritual kuno seperti shamanisme, yang juga menggambarkan dunia bawah dan dunia atas sebagai tempat di mana jiwa atau kesadaran dapat berkelana. Pandangan ini membawa kita pada pemahaman bahwa tidur mungkin menjadi saat di mana kita memasuki dunia lain dan mencerminkan aspek dari diri kita juga. Shamanisme seringkali melibatkan perjalanan jiwa ke dimensi lain dengan berbagai tujuan seperti mendapatkan wawasan atau penyembuhan. Dengan mempertimbangkan semua teori ini, kita dapat mulai memahami bagaimana tidur sebagai portal menuju realitas yang saling berhubungan. Saat kita menjelajahi lebih dalam tentang hubungan antara mimpi dan dunia yang mungkin tersembunyi di baliknya, kita mulai memahami bagaimana realitas yang saling berhubungan ini membentuk pengalaman kita sehari-hari. Untuk saat ini, coba renungkan tentang bagaimana pengalaman tidur dan mimpi Anda bisa menjadi cerminan dari dunia lain yang jauh lebih menakjubkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mengikuti Sancakala. Berikan likes untuk dukungan Anda, dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Be wise, sampai jumpa di episode keempat.